Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar pada berbagai sektor, termasuk pertambangan, yaitu bauksit. Di negara kepulauan Indonesia, potensi sumber daya pertambangan, khususnya bauksit, sebagian besar tersedia di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Barat. Sebaran potensi bauksit tersebut hingga saat ini juga telah mulai dikelola oleh pihak swasta dan BUMN untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Beberapa tahun terakhir, bauksit yang ditambang di Kalimantan Barat kemudian diolah menjadi biji bauksit dan kemudian diekspor ke buyer dari berbagai negara. Sementara bahan baku untuk pemenuhan produksi aluminium di PT Inalum harus diimpor kembali dari luar negeri. Dari siklus tersebut, dinilai berdasarkan analisa ekonomi makro sangat merugikan, sehingga pemerintah Republik Indonesia memberlakukan larangan ekspor biji bauksit serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Melihat besarnya potensi bauksit yang cukup besar di Kalimantan Barat ini, PT Borneo Alumina Indonesia kini telah dibangun sebagai pabrik pengolahan bauksit di Desa Bukit Batu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Iya, jadi kalau kita lihat ini, memang itu hilirisasi itu dilakukan itu sebagai bagian daripada pelaksanaan atau menerapkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 tentang bumi, tanah, air, dan segala yang terkandung di dalamnya itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi makanya melalui dasar dari Undang-Undang Dasar itu keluarlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian keluar lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang peningkatan nilai tambah dari sumber daya mineral. Sehingga akhirnya pada tahun 2020 itu betul-betul dilarang melakukan ekspor bahan mineral mentah keluar. Yang artinya industri di dalam negeri ini diwajibkan membangun pengolahan mineral mentah tadi menjadi barang setengah jadi. Nah, itulah yang dilakukan oleh PT Antam melalui induknya MindID, yaitu membangun pabrik alumina, yaitu pengolahan bauksit yang merupakan mineral mentah menjadi alumina, yang nantinya alumina ini akan kita pakai sebagai bahan baku industri peleburan aluminium. PT Borneo Alumina Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara PT Inalum akan mengolah smelter grade alumina refinery dengan kapasitas produk 1 juta alumina per tahun. Pembangunan pabrik pengolahan bauksit ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah nasional dengan memurnikan biji bauksit menjadi produk alumina. Di mana saat ini kita mempunyai pabrik aluminium yang berada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Dan aluminium itu sebagaimana kita ketahui ini memang sangat dibutuhkan untuk pembangunan negeri ini. Ya, salah satunya tentunya di bidang konstruksi. Kita tahu sekarang hampir semua
bahan bangunan itu menggunakan aluminium, mulai dari pintu, teralis, kusen, dan lain-lain, termasuk juga elektronik, termasuk juga industri kendaraan, itu menggunakan aluminium dan tentunya industri pesawat terbang. Untuk memenuhi kebutuhan aluminium tersebut, maka kita harus punya bahan bakunya, di mana saat ini bahan baku alumina itu kita impor dari luar. Padahal kita punya boksit yang sangat banyak. Boksit kita ini boleh dikata kita ini nomor 6 di dunia, negara penghasil boksit. Kita tahu resource boksit kita itu mencapai 3 miliar ton boksit. Sedangkan di dunia itu ada kurang lebih sekitar 30 miliar. Nah, kita ini nomor 6 di dunia. Dan MindID sendiri melalui anak perusahaannya yaitu PT Aneka Tambang ini memiliki setidaknya hampir 600 juta ton boksit ore. Nah, artinya MindID sebagai pemilik tambang boksit di Indonesia melalui anak perusahaannya Antam seharusnya sudah melakukan hilirisasi atau pengolahan boksit menjadi bahan setengah jadi yang nantinya bahan setengah jadi ini akan dipakai untuk pabrik peleburan aluminium. Proyek Smelter Grade Alumina Refinery merupakan proyek strategis nasional dengan investasi besar dan akan menjembatani serta meningkatkan rantai industri aluminium yang belum terhubung antara tambang bauksit Antam di hulu dan kebutuhan pabrik peleburan aluminium Inalum di hilir. Bahan bakunya saat ini kita minimal untuk produksi 1 tahun itu kita membutuhkan 3 juta ton boksit, di mana nantinya kita akan menghasilkan 1 juta ton alumina. Artinya dari 3 juta ton mineral mentah atau boksit ore tadi, kita bisa menghasilkan alumina sebanyak 1 juta ton setiap tahunnya. Nah, nantinya 1 juta ton alumina ini akan kita kirimkan ke pabrik peleburan aluminium yang dimiliki oleh grup MindID juga, yaitu PT Inalum yang berada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, untuk sebagai bahan baku peleburan aluminiumnya, di mana kebutuhannya saat ini kurang lebih sekitar 600.000 ton alumina per tahun untuk memproduksi kurang lebih 300 ton aluminium per tahunnya. Nah, sisanya tadi yang 400.000 itu akan kita jual keluar. Alumina yang sisanya 400.000 akan kita jual keluar. Nah, nantinya apabila Inalum sudah bisa meningkatkan produksinya menjadi 500.000 atau bahkan selanjutnya sampai 900.000, tentunya kita membutuhkan alumina lebih banyak lagi. Nah, nantinya semua alumina yang kita produksi di dalam negeri ini, khususnya di dalam MindID Group, seharusnya kita dedikasikan secara penuh kepada pabrik peleburan aluminium Inalum. Pembangunan smelter pengolahan mineral bauksit PT Borneo Alumina Indonesia ini nantinya bisa memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia. Di samping mengutamakan produksi alumina dengan konsep pembangunan berkelanjutan, perusahaan juga memperhatikan aspek sosial kehidupan masyarakat karena pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam dan membuat generasi mendatang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini.
Ya tentunya kita melihat 3 pilar. Yang pertama adalah sisi ekonomi, kemudian adalah sisi sosial, dan yang ketiga adalah lingkungan. Ya, jadi profit yaitu adalah ekonomi, people adalah sosial, dan planet. Planet adalah lingkungan. Jadi ada tiga pilar itu. Tetapi kalau kita melihat lagi ke depannya, tentunya 3 pilar ini tidak hanya kita melihat dari situ, tetapi kita lebih melihat kepada tujuan pembangunan berkelanjutan. Inilah yang kita namakan Sustainability Development Program, di mana 17 SDG itu dicanangkan para pemimpin dunia pada saat United Nations berkumpul di Rio de Janeiro 2015, itu mereka mencanangkan bahwa seluruh industri yang dibangun itu harus mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan terhadap masyarakat di sekelilingnya. Sehingga akhirnya ditetapkanlah 17 SDG yang harus dicapai. Salah satunya adalah tidak ada kemiskinan, adanya air bersih, adanya listrik yang layak, adanya kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan harus diberikan kesempatan, adanya pendidikan yang memadai untuk masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat sekitarnya ini tidak hanya ikut memanfaatkan keberadaan tambang, keberadaan pabriknya dari sisi lain, tapi mereka juga mendapatkan manfaat dengan adanya pendidikan yang terjamin. Artinya kesempatan mempunyai pendidikan sehingga nantinya mereka bisa berkembang dan nantinya mereka akan menjadi generasi penerus di area tersebut untuk ikut membangun daerah tersebut. Dan yang paling penting adalah peace dan partnership. Peace itu artinya setiap perusahaan yang bekerja di suatu tempat, dia harus memastikan ikut menjaga perdamaian di daerah tersebut. Jadi tidak membuat permusuhan satu sama lain, ya tentunya dengan menjaga kearifan lokal, menjaga keanekaragaman hayati. Kemudian dengan adanya partnership tadi, kita juga mengembangkan, membuat satu bisnis inkubator, di mana kita menginkubasi suatu bisnis yang nantinya akan kita besarkan, sehingga bisnis ini nanti akan bisa dijalankan oleh masyarakat. Nah nantinya masyarakat akan bisa menjadi partner perusahaan, sebagai supplier, penyedia jasa, bahkan mereka mungkin bisa menyediakan rumah tinggal, kos-kosan, atau bahkan mungkin hotel kecil, termasuk juga menjadi supplier kebutuhan perusahaan lainnya. Artinya dengan mengedepankan 17 SDG tadi, kita berarti ikut memajukan atau ikut mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung operasional pengolahan bauksit ini, perusahaan telah mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian masing-masing divisi. Kesiapan sumber daya manusia di PT Borneo Alumina Indonesia ini telah melalui tahapan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Pemenuhan kualifikasi tersebut juga sudah melibatkan warga Kalbar yang cukup besar. Kalau untuk kesiapan SDM untuk posisi sekarang kita bisa katakan 75% dari karyawan BHI itu berasal dari putra-putri Kalimantan Barat ya. Proses rekrutmen mereka itu kita melalui proses yang namanya assessment, yang mana assessment ini melalui pihak ketiga. Selanjutnya juga kita melalui proses MCU yang secara keseluruhan kesehatan mereka itu diperiksa, dan pada saat di dalam mereka tetap di training, diberikan baik itu soft skill, hard skill, dan selanjutnya lebih pendalaman mereka diberikan yang namanya work instruction maupun SOP. Jadi untuk kedepannya pada saat running pabrik ini kita bisa lebih siap lagi. Oh ya, untuk teman-teman BHI yang berhasil kemarin masuk menjadi keluarga besar BHI, itu kita berasal dari jurusan teknik rata-rata, baik teknik kimia, teknik elektro, maupun metalurgi. Kurang lebih seperti itu jurusan yang mereka miliki. Dan bisa dikatakan 60% dari karyawan BHI ini adalah karyawan yang memang memiliki experience di dalam bidangnya masing-masing. Baik itu dari sisi aluminanya maupun dari
PLTU-nya. Melalui sinergi yang dilakukan bersama stakeholder terkait program CSR, kemudian dipetakan dan mengacu kepada kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pemberdayaan hingga peningkatan indeks pembangunan manusia. Sehingga keberlangsungan perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk jangka panjang. Kebijakan CSR ini yang mengacu daripada utamanya adalah tentang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lingkungan, kita sudah berperan mulai saat ini, yaitu tentang penanaman bibit mangrove berhubung kita di area pesisir. Begitu juga berkaitan dengan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi, kita sudah membentuk beberapa kelompok-kelompok UKM yang ada di ring 1 kita, yaitu yang ada di Desa Bukit Batu, Sungai Kunyit Laut, dan Bendung Laut. Begitu juga daripada masukan memang daripada kebutuhan ring 1 kita ini, yaitu berkaitan dengan pendidikan. Kenapa pendidikan? Jadi khusus ring 1 kita ini masih banyak yang belum tamat SMP. Sehingga apa? Kami dari perusahaan itu bekerja sama dengan pemerintah desa dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten, sehingga saat ini kita melakukan yang namanya nanti pendidikan kesetaraan. Nah, ini bersama dengan kebutuhan daripada pemerintah itu sendiri, yaitu tentang meningkatkan indeks pembangunan manusianya, yaitu salah satunya pendidikan. Jadi dari kita memang perusahaan, kita melakukan ada 2 langkah. Yang pertama itu kita melakukan social mapping. Artinya memang kita turun, kita ke desa, kita misalnya ke RT-RT, dan kita masukkan daripada tokoh adat dan tokoh masyarakat. Hal inilah yang kita kumpulkan menjadi poin kita untuk menentukan program CSR itu sendiri. Yang kedua, mengacu daripada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, yaitu yang namanya Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan mulai dari desa dan kabupaten. Ini juga lah yang kita sinkronkan dengan program kita, sehingga program ini saling mengisi. Yang mana yang mungkin bisa dipenuhi oleh Pemda, kita yang belum terpenuhi itu kita penuhi dari sisi perusahaan. Sehingga ini saling beriring, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu terpenuhi, karena memang kita melaksanakan program itu berdasarkan masukan daripada mulai dari desa sampai ke kabupaten. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada perusahaan PT Bai dari tanggapan masyarakat sangat positif dan memberikan arah yang berdampak mendongkrak ekonomi rakyat untuk membangun ekonomi, Pak, khususnya di bidang industri perusahaan bersifat ada kegiatan-kegiatan masyarakat tempatan dan lokal, Pak. Kalau CSR sangat tepat, Pak, bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan kami mengucapkan terima kasih kepada PT Bai yang sudah berkontribusi kepada kami, khususnya saya sebagai Dewan Adat Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat ini. Setiap ada event besar naik dangau, tentu mitra kami dengan PT Bai sangat intim, Pak. Dampak positif daripada pembangunan PT BAI yang ada di Desa Bukit Batu, Kabupaten Mempawah, Kecamatan Sungai Kunyit ini, Pak, sangat besar, terutama dari mengurangi pengangguran. Nah, mereka masyarakat di sini alhamdulillah banyak bekerja di perusahaan tersebut, Pak. Nah, artinya ya berkurang pengangguran di sini. Nah, terkait dengan CSR mereka, alhamdulillah selama ini walaupun dalam masa konstruksi, nah PT Bai itu selalu sinkronisasi program mereka dengan program desa. Dari pertama saya mulai mengabdi di sekolah sini di SMP 2 Sungai Kunyit ini, dari perusahaan PT Bai sendiri sudah sangat membantu. Pertama kali itu mereka saya ajukan proposal itu dari perbaikan toilet, alhamdulillah dibantu perbaikan toilet yang mana kemarin memang rusak berat itu toiletnya. Lalu kegiatan-kegiatan prestasi siswa dari kemarin juga dibantu anak-anak berupa buku dan tas untuk mereka sekolah.
Ada lagi setiap kegiatan-kegiatan sekolah kami juga semuanya apabila kami mengundang dalam jumlah besar orang tua murid maupun tamu-tamu dari Dinas Pendidikan maupun dari Dewan Pendidikan dan instansi-instansi lainnya, PT BAI selalu membantu kami. Dari hal positifnya kami sangat terbantukan khususnya untuk kegiatan-kegiatan atau program-program sekolah yang tidak bisa tercover, maka PT BAI terdepan untuk membantu kami dalam hal berbagai macam hal bantuan-bantuan yang sudah dikerjakan. Saya berharap dengan kehadirannya perusahaan ini tidak ada lagi yang berkaitan dengan stunting ataupun berkaitan dengan kesehatan seperti ini. Jadi harapan saya dengan ini semua saya kira akan baik, dan juga bukan hanya baik bagi perusahaan tapi baik juga untuk masyarakat sekitar dan juga untuk pemerintah utamanya. Jadi harapan saya ke depannya intinya adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Mempawah. Keberadaan pabrik pengolahan bauksit milik negara di Kabupaten Mempawah ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Kalbar. Karena selain dapat menciptakan berbagai peluang usaha untuk memakmurkan rakyat Indonesia, revolusi industri tingkat nasional hadir sebagai penyungkit peningkatan ekonomi global, sehingga diperlukan kesamaan pandangan bahwa keberadaan perusahaan pengolah bauksit milik negara ini harus dijaga dan dikembangkan bersama. PT Borneo Alumina Indonesia yang memiliki visi menjadi perusahaan alumina global yang handal, paling efisien serta ramah lingkungan, serta bertahap akan memproduksi alumina untuk kebutuhan dunia. PT BAI ini saat ini memang kita sudah masuk dalam tahapan commissioning. Commissioning ini artinya pengujian, di mana sesuai dengan target pengujian memang kita lakukan di kuartal 3 ini. Kemudian nanti kita harapkan di kuartal 4 kita sudah bisa selesai melakukan commissioning atau pengujian. Nantinya kita akan mendapatkan produksi pertama di kuartal 4 2024 ini. Nah, nantinya untuk produksi penuh atau penyelesaiannya akan kita lakukan pada kuartal pertama 2025. Dan kita harapkan tentunya sesudah kuartal pertama 2025 PT BAI ini bisa berproduksi normal dan bisa menghasilkan alumina sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Untuk membangun smelter dari mineral-mineral yang kita miliki. Dengan dukungan dari tenaga kerja yang handal dan masyarakat Kalbar Indonesia, maka sumber daya alam yang dikelola ini akan mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sesuai dengan diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana termaktub bahwasannya membangun negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.